Rezeki kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pengajian pekanan. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, hingga nanti kelak akhir zaman. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menginjak acara inti tausiah, mari kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustaz Bambang Tri. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya شيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم
وأتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Bambang Tri yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mari kita dengar tausiah tentang keajaban bersedekah oleh Ustaz Haji Fahrul Rozi. Waktu tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bilisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada yang terhormat Pak Ketua DKM dan jamaah kaum muslimin dan muslimat, pada bulan ini dua hajat besar di DKM atau di seluruh umat Islam sudah dilaksanakan, baik itu Idul Fitri dan Idul Adha, di mana biasanya di setiap DKM ataupun masjid kegiatan yang utamanya ini hanya di dua ini, sisanya di PHBI dan yang lainnya. Alhamdulillah kalau di kita ketika kita Idul Fitri banyak sekali jamaah di sekitar kita, di wilayah kita untuk berlomba-lomba bersedekah, berlomba-lomba membayar zakat, dan terkumpul di kita zakat fitrah sekitar 52 juta, kemudian zakat mal sekitar 7 juta, infak 15 juta, wakaf 4,3, fidyah 4,8, belum lagi ditambah dengan canceling taraweh yang rata-rata satu hari 1 juta. Alhamdulillah dana tersebut sudah didistribusikan untuk pemustahik
sebesar 70 sampai 100 ribu. Kemudian ditambah lagi ibu-ibu kita ketika Jumat Berkah, dessert segala macamnya, rata-rata setiap Jumat terkumpul 700 sampai 1 juta. Kemudian ketika Idul Adha kemarin, kalau untuk zakat fitrah kemarin, kalau kita dapat informasi dari ketua RT, jumlah kakak dari 7 RT itu 500 kakak, yang bayar zakat 480 kakak. Ini udah 95%. Dan mudah-mudahan saya yakin betul 100% sisanya bayar zakat di kampung halaman ataupun di tempat yang lainnya. Ini pencapaian cukup luar biasa untuk jamaah Al-Muhajirin untuk masalah sedekah. Yang kedua, ketika Idul Adha kemarin juga terkumpul 12 sapi atau 84 mukorobin ditambah 10 domba. Artinya sekitar 100 jiwa atau 100 kakak, kalaupun dipresentasikan sekitar 20% kakak, dan saya yakin itu bahkan ada jamaah kita juga yang korban di tempat lain. Bisa-bisa mencapai 25%-an untuk yang masalah korban ini. Mudah-mudahan dengan berlomba-lomba sedekah korban dan lain di wilayah kita ini sebagai salah satu wasilah tempat kita aman dari bencana, baik itu banjir, gempa bumi, ataupun yang lainnya. Karena salah satu hikmah dari sedekah, ataupun tadi ditemakan tentang keajaiban adalah, salah satunya adalah bisa membentengi harta kita masing-masing. Mudah-mudahan juga tidak ada berita-berita lagi tentang rumah-rumah di wilayah kita kemalingan lagi. Mudah-mudahan dengan rajinnya kita bersedekah di sini bisa membentengi harta kita untuk keamanannya. Jadi saya di sini saya akan membaca atau istilahnya menyalin dari buku dari karangan Ustadz Ahmad Syarwat LC, yakni Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 tentang zakat, bab 3 hikmah sedekah dan zakat. Jadi hikmah adalah manfaat yang bersifat relatif, baik itu terhadap diri kita sendiri yang melakukannya maupun terhadap lingkungannya. Dalam hal ini kita akan coba bahas tentang manfaat kepada pelaku sendiri atau pelaku yang bersedekah ataupun zakat. Namun terkadang manfaat itu bisa dirasakan oleh seseorang, terkadang juga tidak bisa dirasakannya. Karena hikmah itu bersifat subjektif pada pelakunya. Di sini di buku tersebut ada 4 hikmat tentang sedekah dan zakat. Yang pertama yakni membentengi harta kita. Jadi setiap kita manusia apabila kita memiliki harta ataupun aset yang kita beli, mau tidak mau kita berpikir keras bagaimana aset itu kita bisa bentengi supaya aman, supaya tidak kemalingan, supaya tidak kerampokan, dan banyak di luar sana juga tidak sedikit biaya yang dikeluarkan supaya rumah kita aman. Baik memasang CCTV 24 jam ataupun mungkin yang lebih ekstrim lagi pagar di sekelilingnya dialiri aliran listrik supaya ketika ada maling masuk kesetrum dan meninggal. Atau juga bahkan membeli anjing header setiap ada yang lewat menggonggong. Itu tidak menutup kemungkinan. Namun manusia seketat mungkin kita jaga harta kita, manusia pasti ada batasnya. Karena kekuasaan Allah
sangat di luar dugaan kita. Namun Allah kalaupun ingin mengambil hartanya, dengan mudahnya kirimkan saja gempa bumi misalnya, atau kebakaran, atau apalagi angin ribut dan lain-lain. Dan itu juga dengan sendirinya harta kita, walaupun ada CCTV, ada penjagaan, ada lain-lainnya, pasti akan hilang kalau Allah berkehendak. Oleh karena itu, salah satu langkah kita dalam membentengi harta kita, aset-aset kita, yakni adalah dengan bersedekah. Mudah-mudahan dengan kita bersedekah ini, Allah akan membantu membentengi aset rumah kita. Jadi, benteng yang paling kukuh dalam menjaga harta kita agar aman adalah dengan bersedekah. Mungkin harta kita aman dari pencuri, harta kita aman dari perampokan karena diawasi, karena dijaga dengan ketat. Namun hal-hal di luar dugaan kita, kekuatan manusia tetap bisa membuat ada batasnya. Jamaah rahimatullah, dalam hal ini banyak contoh-contoh kisah nyata seperti adanya informasi atau berita kebakaran di Pasar Surabaya, di mana dia memiliki frozen food, di sekelilingnya hangus semuanya, namun hanya ada satu kios yang selamat isinya, tanpa tersentuh api sama sekali. Al-Kisah yang punyanya adalah ahli sedekah. Begitu pula ketika kita ada gempa di Palu ataupun tsunami di Aceh, walaupun di sekelilingnya kena gempa, rumah pada runtuh, namun ada satu rumah ataupun masjid yang masih berdiri kokoh. Itulah salah satu hikmah sedekah dengan membentengi harta kita semuanya. Kemudian ada juga ketika dulu mungkin ketika kita sering banyak kehilangan barang ataupun yang lainnya, itu sebagai bahan introspeksi juga. Intinya kalaupun kita sering kehilangan sesuatu, ya udahlah, ujung-ujungnya kan kita ikhlaskan saja. Daripada itu hilang, lebih baik kita sebelumnya rajin-rajinlah untuk bersedekah. Salah satu contoh yang menimpa pada saya sendiri juga, saya pada waktu itu pertama kali punya kartu kredit dari Bank Niaga. Entah kenapa bagaimana, karena dulu itu nggak pakai token atau apa, hanya pakai SMS notifikasinya. Tiba-tiba ada orang yang telepon ke saya, "Pak, tolong balas SMS-nya, forward ke saya karena saya salah kasih SMS," katanya. Tanpa sadar ataupun ya udah saya balas saja forward itu SMS notifikasinya 5 kali. Ternyata pas saya lagi santai, kaget juga. Kartu kredit digunakan untuk membeli pulsa 1 juta sampai 5 kali, 5 juta hilang. Itu pengalaman saya juga, walaupun udah banding dengan pihak bank segala macamnya, ya mau nggak mau, akhirnya bayarlah itu 5 juta itu. Itu juga, ya kalau saya bilang sangat sadis, karena untung limitnya pada waktu itu maksimal 5 juta. Kalau limitnya lebih, mungkin bisa lebih juga kebobolannya gitu. Nah dari situlah saya juga intinya introspeksi diri, ya semoga tidak kejadian lagi dan itu yang terakhir kalinya. Mudah-mudahan semua Bapak-bapak atau ibu sekalian semua, kalau yang mengalami hal-hal tersebut bisa sebagai introspeksi diri dan kita sama-sama bersedekah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian untuk hikmah yang kedua, yakni bisa menyembuhkan penyakit. Saat ini di dunia kedokteran udah sangat canggih,
Bahkan mungkin tubuh kita banyak cangkok, bisa dicangkok, cangkok mata, cangkok organ lainnya. Jadi kayak kalau kita ke bengkel, mobil ini yang rusak, spek rusak, tinggal ganti gitu. Mungkin bisa juga seperti itu di dunia kedokteran, ketika hati kita rusak, cangkok hati pasang, selesai, sembuh. Kemudian ada lagi misalnya cangkok mata yang buta, ada organ bisa dipasang, sembuh. Namun tidak menutup kemungkinan juga semakin canggihnya dunia kedokteran ini, kalau kita lihat dengan pertumbuhan penyakit, lebih cepat penyakitnya. Contohnya aja sekarang COVID. Apa udah ada obatnya, Pak? Saat ini mungkin COVID belum ada obatnya, yang ada hanya vaksin dan vaksin. Oleh karena itu, realita masyarakat kita apalagi saat ini, ketika sakit ke dokter nggak sembuh-sembuh, ada yang larinya ke dukun, mungkin juga ke orang pintar, ke alternatif. Intinya adalah ingin sembuh. Coba walaupun kita udah maksimalkan ikhtiar kita, maksimalkan usaha berobat kita ke dokter dan yang lain-lainnya, tambahkan dengan sedekah. Mudah-mudahan itu juga akan jadi wasilah untuk kesembuhan kita semuanya. Dan banyak juga kalau kita baca-baca ataupun kita cari kisah nyata, pengalaman-pengalaman yang tadinya mungkin divonis tumor, divonis mesti dioperasi segala macamnya, ketika coba bersedekah dengan seikhlasnya, semaksimal 2 atau 3 minggu, ketika mau operasi dokter terkaget-kaget, ternyata penyakitnya sudah hilang dengan wasilah rajin bersedekah. Contoh juga seperti kalau kisah kita baca di Google, di berita juga, seperti penjual mie ayam yang di Samarinda, yang ketika itu mesti dioperasi, tiba-tiba penyakitnya hilang dengan sendirinya karena dia bersedekah setiap Jumat, misalnya sekian mangkok digratiskan dan lain-lainnya. Kemudian hikmah selanjutnya dalam bersedekah, yakni bisa menggandakan harta dan mempermudah urusan pekerjaan kita semuanya. Nah, ini juga udah saya pernah bahas juga di Kultum tentang bagaimana banyak orang yang pengen hartanya bertambah, usahanya minim. Baik itu sekarang banyak investasi bodong, banyak arisan-arisan yang bawa kabel uang orang lain, ataupun banyak main dukun juga ujung-ujungnya supaya hartanya kita pengen bertambah, namun usahanya males, usahanya minimal, tapi pengen hasil maksimal, ujung-ujungnya main yang tidak halal, seperti ya menipu dan lain-lainnya. Contohnya sekarang juga banyak crazy rich yang tadinya posting segala macamnya, jet pribadi lah, sepatu lah, segala macamnya, ujung-ujungnya ada dia main istilahnya judi ataupun nipu uang orang lain. Saat ini juga masih juga yang arisan-arisan ibu-ibu juga gitu, yang ngumpulin dari tetangga-tetangganya dengan asumsi akan dapat sekian, uang kembali lagi sekian, namun pas ditagih kabur. Sebenarnya kalaupun kita ingin harta kita digandakan, kemudian urusan pekerjaan kita dimudahkan, ya kita normal-normal saja, kerja seperti biasanya. Kita disuruh ketika siang hari bekerja, ya kita bekerja, malam hari kita istirahat, gunakan waktu istirahat semaksimal mungkin, dan sisihkanlah dengan sedekah. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 265, dan perumpamaan
orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah, dan untuk keteguhan jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan 2 kali lipat. Jadi udah dipastikan lah gitu. Allah udah pastikan rezeki kita itu ada. Asal kita gunakan sesuai kebutuhan hidup, bukan gaya hidup. Kita tidak usah khawatir Allah tidak akan memberikan rezeki. Cicak aja yang di dinding ataupun hewan yang di mana pasti dikasih makannya gitu. Apalagi kita sebagai manusia yang berusaha untuk mencari nafkah, berusaha untuk mencari uang segala macamnya untuk kebutuhan rumah tangga kita masing-masing. Kita coba latih dengan bersedekah itu. Apakah sedekah misalnya tiap subuh kita siapkan kenceleng segala macamnya, kemudian kita biasanya, kalau saya pribadi ya, ketika apalagi saya istilahnya pedagang yang nggak punya gaji ataupun penghasilan tetap gitu, namun ya kalau saya tidak bersedekah, mau minta tolong ke siapa gitu. Intinya ya ada aja gitu kayak semacam petunjuk atau apa gitu, feelingnya gitu. Oh sini kayaknya mau ada kebutuhan segala macam, kita coba kontak-kontak, ternyata ada kebutuhan gitu, kita kerjakan lumayan gitu. Namun juga ketika kita mau beli barang misalnya, ini pengalaman juga, dapat pengadaan AC Daikin yang 5 PK misalnya yang gede itu, saya udah cari kemana-mana, ke dealer Daikinnya juga, Pak discontinue, bukan discontinue, Pak ini produknya datang di bulan depan, ini kosong semuanya katanya. Akhirnya dimudahkan juga, coba Pak cari di toko online, JDID atau apa gitu. Itu tempatnya kalau saya dapat kerjaan kan selalu di Jalan Raya Anyos itu ya, Jalan Carita. Emang bisa Pak nyampe kirim ke sini katanya. Karena kan saking jauhnya. Bisa Pak, paling enggak sekitar 300.000 katanya. Saya coba, dapat juga tuh. Sampai saya nggak yakin. Emang Pak stok gitu, sampai berkali-kali chatting sebelum saya transfer karena nilainya cuma lumayan juga 27 juta. 27 juta beli secara online, gimana caranya? Kita nggak tahu, di dealernya juga bilangnya itu kosong. Tapi kok dia punya gitu? Iya Pak, tinggal satu-satunya. Minta fotonya, nggak dikasih fotonya. Ini pasti atau enggak nih? Kalau nilainya 1-2 juta, ya buat saya istilahnya, wah udahlah gitu. Tapi ini 27 juta gitu. Online lagi, aduh percaya enggak sampai itunya. Akhirnya saya kok ya udahlah, bismillah aja, mudah-mudahan ini benar adanya, barangnya ada gitu. Ketika mau bayar pakai transfer bank kok nggak bisa gitu, berkali-kali. Namun pas mau waktunya habis, saya coba lagi pakai bank yang bisa, dari harga 27 yang mestinya itu, nggak tahu tiba-tiba berubah, kenapa 25 juta? Ini bener nggak? Sampai saya cek lagi, alatnya sama, ini sama, kok jadi 25 juta gitu. Karena online atau apa, ya udahlah, saya coba transfer, bismillah, datang juga, dan alamat yang saya kirim bukan ke sini tapi langsung ke tujuan. Akhirnya ada WA juga, Pak barang udah datang. Ya kok benar. Jadi ya itulah kemudahan-kemudahan kita ketika kita sebagai salah satu wasilah, kalaupun kita rajin bersedekah. Mudah-mudahan mungkin bapak-bapak semua juga pasti saya yakin ada cerita miracle keajaiban tentang bersedekah gitu. Saya yakin itu pasti ada, atau mempermudah pekerjaan gitu. Yang tadinya mestinya selesai bulan depan, kita udah selesai di bulan ini. Jadi bisa mempersingkat waktu dan kita bisa memikirkan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Itu salah satu
hikmah sedekah yang ketiga, yakni menggandakan harta dan mempermudah urusan pekerjaan. Kita juga kadang-kadang yang mungkin yang udah terbiasa mengeluarkan zakat mal, kalau kita sudah terbiasa, coba kita data buka lagi bandingkan dengan tahun kemarin. Saya yakin jumlahnya bertambah. Yakin itu. Yang tadinya mungkin sekarang misalnya nisab 80 juta, berarti 2,5-nya berapa tuh? Ya kalau misalnya 100 juta, 2,5-nya 2,5 juta. Saya yakin dengan adanya walaupun kita udah pengeluaran secara normal, kebutuhan kita secara normal, ketika bayar zakat hitung-hitung dari 2,5 bisa tiba-tiba kenapa dari 3 juta. Saya yakin itu pasti ada. Dan juga bagi yang misalnya udah berkorban. Kalau udah pertama kali berkorban, biasanya yang tahun kedua, tahun ketiga pasti berkorban, dan di sini banyak yang seperti itu. Jadi walaupun kita bagi yang belum merasakan berkorban, kita coba niatkan sama-sama, tekadkan sama-sama, ya kita nabung satu hari, seperti saya 10.000 Pak John ternyata. Kalau 250.000 per bulan, saya akhirnya nombok, saya bingung. Loh, 3,4 juta jadi ini mesti 300.000 sebulan nih. Jadi sehari 10.000 mesti wajib gitu. Begitu ini untungnya saya dulu ada TV saya yang rusak, jual ke Pak Rudi 300.000, ya udah saya tutupin buat korban itu. Jadi mudah-mudahan kita nabung lah sehari 10.000 setiap pagi atau apa gitu. Kalau kita lihat iklan di Trans 7 itu kan ada anak kecil yang mau korban sampai di canceling. Kok saya itu ya? Jadi sehari checklist 10.000, 20.000, sebulan sekali setor ke Pak Adang atau ke ini. Jadi ya bisa 300.000, jadi sebulan bisa terkumpul 3,6, mungkin tahun depan bisa segitu. Mudah-mudahan. Tapi kita etiketkan jangan sampai absen satu hari, kalaupun absen ya udah kita nambah jadi 20.000 gitu. Kalaupun masih keberatan segitu, banyak juga di medsos seperti di yayasan-yayasan segala macamnya, kayak dompet duafa, kayak Easy, kayak apa itu, kok mereka berani 1,8 juta sampai 2 juta gitu untuk korban. Jadi kalau sehari kita 5.000 pun kita bisa untuk korban. Tapi biasanya seperti kita dapat tadi dombanya yang mungkin cukup umur aja dan tidak terlalu besar gitu. Dan kita sebagai pengorban biasanya nggak dapat dagingnya, karena kita misalnya ke dompet duafa atau apa dengan harga 1,8 kita bisa berkorban. Artinya dengan sehari 5.000 kita bisa berkorban. Mudah-mudahan nanti tahun depannya bisa lebih besar lagi dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir dari hikmah ini adalah bisa mencegah bencana dan sebagai ungkapan rasa syukur. Dan ini juga disunahkan juga ketika kita dalam safar, perjalanan, kita sisihkan sedekah supaya dalam perjalanan kita bisa dilindungi dari kecelakaan ataupun misalnya bencana yang akan menimpa kepada kita semuanya. Dan sebagai ungkapan rasa syukur juga, ya kita kalaupun udah biasa juga kalau di sini ketika ada dapat rezeki, kita biasanya ngundang-undang tetangga ataupun bagi-bagi, ataupun misalnya bisa ada kita sedekahkan ke anak yatim dan lain-lainnya. Kita nggak usah ngajak-ngajak teman untuk traktir di makan restoran yang mewah, karena masih ada yang lebih membutuhkan. Lebih baik ungkapan rasa syukur kita kasih ke anak yatim, datang ke yayasan, kasih makanan, kasih beras, sembako dan lain-lainnya. Itu adalah rasa syukur yang sesungguhnya. Dan seperti yang saya tadi bacakan juga, inti dari ini adalah hanya takdir Allah yang menentukan ketika harta kita dibentengi, ketika pekerjaan kita dipermudah, ketika harta kita ditambahkan, ketika kita dicegah dari bencananya. Kata keajaiban itu adalah takdir hanya Allah yang Maha Kuasa. Qulillahumma malikul mulki tu'ti mulka man tasya
wa tanjil muka mimang tasa wa tu'izzu mang tasa wa tudillu mang tasa biyadikal khair. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari Engkau yang Engkau hendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau hendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau hendaki. Kita Engkaulah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau maha kuasa atas segala sesuatunya. Mudah-mudahan dengan rajinnya kita bersedekah, ada keajiban pada diri kita, ada hikmah yang tadi 4 item itu hanya sebagai wasilah supaya kekuasaan Allah, kesehatan, kemudian kemudahan rezeki kita hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya, dan khususnya untuk ilmunya bisa sebagai amal jariyah oleh kepada penulis bukunya. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Haji Fahri Roji yang tentang pembahasan tentang sedekah. Sedekah dan sedekah. Semoga kita dapat berbagi rasa terhadap sesama supaya kita bertambah-tambah. Yang satu lagi berarti dengan senyum Pak Haji. Senyum juga sedekah kan? Ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.